berjumpa bersama dengan saya kembali lewat pesan pastoral di hari yang berbahagia ini. Pesan pastoral hari ini berbicara tentang jadilah tenang. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mengapa kita perlu menenangkan diri saat kita berdoa kepada Allah? Karena rupanya kualitas doa-doa kita dapat terganggu jikalau kita tidak tenang saat berdoa. Saudaraku, berbicara tentang doa. Doa adalah merupakan sebuah hubungan kita dengan Dia. Bukan dengan apa yang sedang kita hadapi. Sering kita salah mengerti menempatkan tentang doa dalam hidup kita. Terkadang orang melihat, aku berdoa karena aku ada masalah. Aku berdoa karena aku punya keinginan seperti ini. Terkasih Tuhan, kalau doa hanya dibatasi dan diukur dengan hanya kebutuhan kita yang sifatnya sesaat, maka saat ketika kita merasa nggak punya kebutuhan lagi, kita tidak ada masalah lagi, maka kita akan berhenti untuk berdoa. Ini seringkali dipahami dan kadang diposisikan seperti itu tentang konsep doa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudaraku, doa bukan berada pada sebuah ranah karena kita punya kebutuhan. Bukan karena kita sedang menghadapi masalah, baru kita menempatkan bahwa saya perlu berdoa. Apakah hanya sebatas itu tentang kebutuhan doa? Saudaraku, doa bukan karena sifatnya hanya seperti itu. Apakah itu doa? Doa adalah merupakan suatu pribadi kita dengan Tuhan, di mana kita sedang datang menghadap sama Sang Pencipta kita. Kita sedang membangun hubungan kita dengan Sang Pencipta karena kita menyadari sepenuhnya, kalau aku boleh ada, aku mampu melewati segala sesuatu, aku bisa dicukupkan dalam segala sesuatu. Aku sadar semua ini adalah anugerah Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, kita punya kebutuhan, kita berdoa, apakah itu salah? Tidak. Tetapi bukan itu menjadi suatu bagian yang dibatasi seperti itu. Doa bukan diukur dan dibatasi dalam bentuk karena kita ada masalah, karena kita ada kebutuhan. Saya sudah kalimatkan tadi, kalau kita hanya menempatkan posisi doa semacam itu, maka pada waktu kita tidak ada masalah, maka pada waktu kita nggak punya kebutuhan, maka kita akan berhenti untuk berdoa. Untuk apa lagi? Oh, hidup ini kita berjalan dengan aman, dengan baik, apa adanya, apa yang saya butuhkan tercukupi. Saudaraku, doa bukan diukur seperti itu. Tapi doa adalah merupakan bagian pola hidup yang harus, di mana kita sedang membangun komunikasi, kita sedang membangun hubungan kita dengan Sang Pencipta kita. Di mana kita sedang membangun komunikasi kita kepada Dia. Hari ini menjadi sebuah pertanyaan penting adalah, apakah hal ini masih kita lakukan dalam hidup kita? Saya tidak tahu saudara menempatkan posisi doa itu seperti apa. Waktu saya punya kebutuhan baru saya katakan, oh saya mau berdoa. Itu. Mari hari ini perlu kita bangun kualitas doa yang sesungguhnya. Kualitas doa ini harus kita tempatkan pada posisi yang sebenarnya, supaya kita tidak melakukan sesuatu itu hanya sebatas ketika kebutuhan kita. Tapi kalau kita menempatkan kualitas doa bahwa sesungguhnya, kualitas ini sangat penting. Saya harus bangun di hidupku di hadapan Allah. Karena berdoa adalah aku datang mencari Allahku, aku menyembah Allahku yang hidup, yang berkuasa dalam hidup. Kasih Tuhan, betapa penting kita harus fokus dalam berdoa. Karena pada waktu ketika kita berdoa, di mana kita sedang berusaha mencari apa yang merupakan bagian, kita sedang membangun keinginan-keinginan Allah dalam hidup kita. Karena Tuhan menginginkan kita untuk selalu berdoa. Saudara, doa ini sangat bersifatnya pribadi dengan kita dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan bukan dengan urusan orang lain, tetapi urusan pribadi kita dengan Tuhan.
Masih hal inikah kita lakukan hari-hari ini? Alkitab berkata dalam pembacaan kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Terkasih Tuhan, sangat penting kita harus mengerti keadaan hari-hari ini. Bukan karena situasi yang sulit baru kita berdoa. Bukan karena tekanan dengan adanya wabah yang sedang diperhadapkan saat ini baru kita berdoa dengan lebih banyak, berdoa lebih sungguh-sungguh, tidak. Tetapi doa adalah merupakan sebuah keterpanggilan hidup kita dengan Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk datang pada Tuhan. Nah, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan? Inilah yang bisa kita lakukan adalah berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, di mana kita membangun hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Mari kita pererat hubungan kita hari ke hari dengan Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, lebih baik di hadapan Tuhan hari-hari ini. Karena Alkitab berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terkasihku yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, hari-hari ini mari kita menguasai diri kita. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Seringkali membuat kita tidak bisa dapat berdoa karena kita sedang menghadapi berbagai kegelisahan, himpitan hidup, persoalan hidup. Terkadang juga membuat banyak orang tawar datang pada Tuhan. Saudaraku, mari hari-hari ini, apa yang sedang membuatmu sedang tawar hati? Apa yang sedang membuatmu gelisah? Apa yang sedang membuatmu saat ini sedang rasanya, Tuhan, aku lemah, aku sudah berdoa, aku sudah berseru padamu. Dengar baik-baik, apapun keadaan hari ini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kau panggil, ya Yesus Kristus, Ia ada bagimu saat ini. Ia siap menolongmu dan memberi jalan keluar bagimu. Ia akan menuntunmu keluar melewati setiap keadaan apapun. Karena tidak ada satu kesulitan yang tidak bisa dapat diatasi oleh Allah. Ingat baik-baik, Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu menghadapi keadaan seorang diri. Tetapi Ia akan sanggup menolongmu, membawamu keluar dari setiap keadaanmu saat ini. Kiranya lewat pesan pastoral hari ini, mari kita bersama-sama senantiasa termotivasi, membangun hidup kita lebih giat di hadapan Tuhan hari ini. Mari kita senantiasa berusaha lebih maksimal lagi, hidup membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua, dan saya percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Engkau sudah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa membangun hidup kami, dan kami diajak untuk hidup tenang. Kami mau belajar fokus kepada-Mu Bapa. Terima kasih buat pesan pastoral hari ini. Tuhan materaikan setiap kebenaran-Mu, agar kami menghidupinya dalam kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus berikan kami kemampuan. Inilah hidup kami. Tuhan kuatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian pesan pastoral pada hari ini. Kiranya kita senantiasa dalam berkat dan mujizat Tuhan. Saya percaya mujizat demi mujizat Allah tidak pernah terlambat menolong kita sekalian hari ini hingga kekal. Allah kita yang kita sembah tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus. Dahulu sekarang kuasanya tidak pernah berubah. Ia sanggup menolong. Percayalah untuk itu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa di pesan pastoral berikutnya. Shalom buat kita semua.